lagi mengenai materi dari pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, di sini kami akan mengamati perkecambahan tanaman kacang tanah dan biji jagung. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya sendiri. Perkenalkan, saya Regina Lelika Anini, absen 27. Hai, saya Risma Jawaban Srait, absen 10. Halo, saya Iksan Dewa Prasetyo, absen 14. Saya Maziatul Zulfa, absen 21. Perkenalkan, nama saya Muayyad, absen 22. Halo, perkenalkan nama saya Wulan Putri Lestari, absen 35. Nah, tujuan dari dilaksanakannya praktikum ini adalah untuk mengetahui bagaimana sih pengaruh dari kadar air terhadap perpanjangan batang tanaman kacang tanah dan biji jagung. Untuk lebih lanjutnya, kita lihat aja video dari kita ya guys. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu yang disebut dengan pertumbuhan. Pertumbuhan adalah penambahan jumlah ukuran dan jumlah sel, ya kan. Jadi suatu organ itu akan bertambah panjang ataupun lebar. Dan itu yang disebut dengan pertumbuhan, yaitu bertambahnya jumlah sel seperti itu. Bersifat irreversibel, kemudian dapat diukur dengan angka atau disebut dengan kuantitatif. Ya, jadi seperti itu tentang pertumbuhan secara singkat. Perkembangan merupakan proses menuju kedewasaan yang bersifat reversibel dan juga tidak dapat diukur. Contohnya yang ada pada tumbuhan yaitu munculnya daun, munculnya bunga, maupun munculnya akar. Pertama-tama kita siapkan alat dan bahan, seperti cup, kapas, sendok, biji jagung, dan air. Yang kedua, rendam kacang tanah selama 24 jam. Kemudian, pasang kapas pada cup yang sudah disediakan. Jika kacang sudah direndam selama 24 jam, pindahkan kacang pada kapas yang sudah dimasukkan ke dalam cup. Kemudian, beri air dengan menggunakan takaran variabel yang sudah ditentukan. Langkah terakhir yaitu amati kacang tanah setiap harinya. Lakukan langkah-langkah yang sama pada biji jagung. Oke, di sini kita akan membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman jagung. Untuk cup yang pertama, ini kita hanya memberikan sedikit air untuk melembabkan kapasnya saja. Kemudian pada cup kedua, kami memberikan atau menyiramkan 1 sendok makan air setiap harinya. Dan yang cup ketiga, kami menyiramkan 2 sendok makan air per harinya. Oke, langsung saja kita lihat perbedaan di setiap harinya. Hari pertama, tanaman jagung pada cup A belum memiliki pertumbuhan dan perkembangan. Begitupun dengan tanaman jagung pada cup B dan C, sama. Untuk hari kedua, tanaman jagung pada cup A masih belum ada pertumbuhan atau perkembangan. Sedangkan pada cup B dan C, di sini tanaman jagung sudah bertumbuh atau berkembang. Di mana pada cup B dan cup C ini tanaman jagung sudah terlihat akar dan batangnya. Namun pada cup C ukurannya lebih panjang. Kemudian di hari ketiga, untuk tanaman jagung pada cup A masih terlihat sama seperti hari-hari yang lalu. Kemudian pada cup B dan C sudah semakin bertambah panjang dan lebar. Sedangkan pada cup C ini akar dan batangnya lebih tinggi dari tanaman jagung yang ada di cup B. Untuk hari keempat, untuk cup A atau tanaman jagung pada cup A ini masih sama seperti hari-hari yang lalu. Kemudian pada cup B, batangnya semakin tinggi atau memanjang. Dan pada cup C, tanaman jagung sudah mulai tumbuh daun. Untuk hari kelima, pada cup A yaitu tanaman jagung pada cup pertama atau cup yang tidak diberikan air sama sekali, di sini masih sama seperti hari-hari yang lalu, belum memiliki pertumbuhan atau perkembangan. Kemudian pada cup B sudah sedikit tumbuh daun atau bisa dibilang daunnya masih kecil atau masih muda. Dan pada cup C, sini tanaman jagung
daunnya sudah mulai memanjang atau mekar sedikit. Kemudian hari ke-6 yaitu hari terakhir. Pada kap A bentuknya masih sama, belum ada perubahan pertumbuhan maupun perkembangan. Pada kap B, batang dan daunnya sudah mulai meninggi dan lebar atau daunnya sudah mulai mekar. Dan kap C, batangnya lebih tinggi dari kap B dan daunnya sudah terlihat lebih mekar daripada tanaman jagung yang ada pada kap B. Di sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya perbedaan kapasitas air ini sangat berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan sebuah tanaman atau tumbuhan, di mana semakin sedikit kapasitas air yang diberikan, maka tanaman tersebut akan terhambat dalam melakukan pertumbuhan ataupun perkembangan. Untuk variabel lembab, hari ke-1 tumbuhan masih 0 cm. Pada hari kedua, perpanjangan tumbuhan menjadi 1 cm. Pada hari ketiga, perpanjangan tumbuhan menjadi 2 cm. Pada hari keempat, perpanjangan tumbuhan menjadi 3 cm. Pada hari kelima, perpanjangan tumbuhan menjadi 4 cm. Dan yang terakhir, pada hari ke-6, perpanjangan tumbuhan menjadi 5 cm. Hasil pada variabel tidak lembab. Pada biji kacang tanah yang diletakkan di gelas 1 dengan volume penyiraman tidak ada sama sekali, memberikan dampak yang tidak baik untuk tumbuhan. Tumbuhan mengalami kekeringan karena kurangnya asupan air sebagai peranan utama proses fotosintesis pada tumbuhan itu sendiri. Dari percobaan yang kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa kadar air memiliki peranan penting bagi tumbuhan tanaman kacang. Itu dikarenakan pertumbuhan tanaman mengalami pertumbuhan yang sangat baik karena terpenuhinya asupan air dan nutrisi. Sedangkan pada biji kacang tanah yang diletakkan pada gelas kedua dengan volume penyiraman air yang jarang memberikan dampak pertumbuhan yang kurang baik bagi tanaman. Ini dibuktikan dengan tumbuhan yang tidak tumbuh tinggi sesuai dengan umumnya.